Hey, kembali lagi bersama saya di dalam channel bahas-bahas film. Kali ini kita membahas film yang adegan yang gak enak diceritakan, tapi seru untuk ditengok. Seperti biasanya, sebelum kita memulai video ini, tidak usah di-subscribe, karena nggak penting juga. Yang terpenting adalah ibadah kalian, dan jangan sampai lupa. Karena kita hanya memiliki 3 masa, yaitu kemarin, hari ini, dan besok. Besok juga belum tentu kita masih bernafas, mana tahu kita sudah mondar. Ya, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film yang berjudul The English Teacher. Seorang guru berbahasa Inggris yang masih jomblo yang pastinya belum menikah. Ya, yang sedang berusia masa mulus-mulusnya. Dan sedang mengalami suatu hubungan kasmaran dengan muridnya sampai-sampai adu wiwi mereka di dalam ruang kelasnya sendiri. Sehingga semua siswa heboh dan sampai diketahui oleh pihak sekolah. Waduh, apes banget nih ya. Di awal film ini kita diperlihatkan seorang guru sastra bahasa Inggris yang bernama Linda. Ya, ini diperankan oleh seorang artis terkenal bernama Julian Ward. Dalam film ini ia bernama Linda. Linda menganjurkan seluruh anak didiknya untuk menggunakan imajinasi yang liar selama mengikuti pelajaran yang ia berikan. Linda juga tinggal sendirian di dalam sebuah tempat. Di dalam mengisi waktu luangnya, Linda nggak suka scroll TikTok kayak kalian. Tapi Linda lebih suka mengisi waktunya dengan membaca buku, ya, yang pastinya menambah wawasan yang mantap. Linda juga sangat sederhana dan tidak menampilkan kemewahan, entah karena nggak punya ataupun karena tak tahu. Tawa tuh. Di dalam masa kecilnya Linda juga berbeda dengan anak-anak lainnya. Anak-anak lainnya menghabiskan waktunya dengan bermain, sedangkan Linda hanya menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Setiap mengajar di sekolahnya, Linda sangat menghargai seluruh pendapat muridnya, yang ia jadikan sebagai pembelajaran barunya dalam menghadapi tantangan. Dan Linda selalu ideal agar semua siswa pun menghargai semua pelajaran yang ia berikan. Ya sih, seorang guru memang tidak cukup hanya pintar dengan materi, tapi juga harus pintar dengan memberikan motivasi. Iya juga sih. Semua murid Linda sangat menyukai metode Linda saat mengajar. Namun ada titik kekurangan Linda, yaitu ia masih jomblo. Ia ditakdirkan seorang yang masih virgin sekalipun usianya sudah lanjut. Linda juga berusaha juga untuk melakukan PDKT dengan beberapa yang ia temui di restoran. Tapi Linda melihat karakter laki-laki yang ia temui masih dianggap buruk oleh Linda. Ya benar juga, mencari pasangan hidup harus hati-hati guys, agar tidak kandas di tengah jalan. Beberapa laki-laki yang ia temui belum ada yang berhasil menyentuh isi di dalam dadanya Linda, yaitu hatinya. Pada suatu ketika jumpalah Linda dengan Jason, yaitu mantan muridnya yang dulu yang pernah ia ajarkan. Jason kembali lagi setelah gagal menjadi penulis naskah drama di New York. Yang dulunya ayah Jason pernah menyuruh Jason untuk masuk sekolah hukum. Awal pertemuan Linda dengan Jason, Linda sempat agak rasa takut kepada Jason, karena Jason ini adalah muridnya dulu. Suatu ketika, Jason masuk ke kelas Linda untuk mengantarkan naskah drama yang ia buat, dan menyuruhnya kepada Linda untuk membacakan karyanya itu di hadapan muridnya. Linda juga tidak lupa memperkenalkan kepada murid-murid barunya yang sekarang, Jason ini sebagai penulis naskah drama. Dan kebanyakan murid Linda sekarang sudah mengetahui sosok Jason ini. Linda kemudian bertemu dengan ayahnya Jason. Linda ingin menanyakan perihal ayahnya mengapa anaknya dianjurkan sekolah hukum, padahal memiliki karya naskah film yang luar biasa dan memiliki bakat. Lalu ayahnya Jason mengatakan hal itu tidak cocok bagi anaknya. Ketika Linda membaca lagi naskah karya Jason, ia melihat karya-karyanya memiliki bakat yang luar biasa pada Jason. Karena di dalam sebuah karya Jason bisa menyentuh hati si pembacanya dan bisa merespon orang-orang yang menonton kalau dijadikan film nantinya. Sehingga Linda sangat menyukai dengan karya Jason itu. Linda pun mengatakan kepada Jason bahwa ia sangat berbakat di dalam penulisan karya drama. Kenapa kok harus berhenti dari pekerjaan itu dan kok harus mengambil jurusan hukum? Meskipun itu anjuran daripada sang ayah si Jason. Namun Jason tidak bisa berbuat banyak. Linda pun mengajukan naskah tersebut kepada guru drama tempat Linda bekerja. Setelah guru drama itu membaca karya Jason, ternyata ia juga sangat menyukai karya itu.
Mereka berniat untuk melakukan pentas drama di sekolah dengan menggunakan naskah milik Jason. Setelah mereka menganjurkan permohonan kepada pihak yayasan sekolah untuk menyelenggarakan drama, pada saat itu mereka sempat ditolak oleh pihak sekolah karena ending drama di dalam naskah itu. Akhirnya dengan perdebatan yang panjang, Linda bersama dengan pihak sekolah, akhirnya kepala sekolah pun mengizinkan hal itu dengan perjanjian ending dramanya harus diganti saja. Linda langsung kembali bertemu dengan Jason dan mengatakan kepada Jason kalau ia ingin menjadikan naskah drama itu sebagai acara pementasan drama di sekolah karena Linda mengatakan bahwa pihak sekolah sangat menyukai naskah karya Jason dan salah seorang guru drama juga menyukai karya Jason. Jason kurang setuju dengan keputusan Linda karena Jason menganggap karyanya itu masih sangat tidak bagus. Tapi dengan rayuan Linda, akhirnya Jason pun menyetujuinya dengan menampilkan karya Jason di sekolah Linda tersebut. Persiapan pementasan pun dimulai. Di dalam drama tersebut melibatkan seluruh siswa di sekolah itu. Salah satunya seorang siswi yang sangat cantik yang bernama Anderson. Anderson diam-diam rupanya menyukai Jason. Anderson juga mengungkapkan bahwa ia sangat menyukai karya tulisan tersebut karena karya Jason sangat mewakili perasaan para wanita dan hal inilah menjadi Anderson sangat menyukainya. Di hari itu dimulailah dengan latihan oleh siswa-siswi yang terlibat di dalam drama itu agar mereka bisa memerankan yang terbaik nantinya. Awalnya ide Jason dan Linda mendapat tantangan yang besar dari ayahnya. Ayahnya Jason langsung datang ke sekolah untuk menghentikan semuanya. Perdakwaan itu pun diketahui oleh Linda. Linda pun menjelaskan kepada ayah Jason bahwa anaknya ini memiliki bakat yang luar biasa dan Linda menjelaskan kepada ayahnya Jason untuk memberikan kesempatan melakukan hal yang terbaik bagi dirinya sendiri. Di dalam ruangan kelasnya, Linda mencoba untuk menenangkan hati Jason yang baru saja mendapatkan teguran keras dari ayahnya dengan dipeluk dan dielus kelembutan untuk memancarkan rasa kasih sayang dari Linda. Seketika itu malah Jason mencium Linda tanpa ada alasan. Ritual itu pun membuat Linda shock dan kaget. Tapi Mbak Linda ini pun menyukai ritual itu. Lalu yang terjadi, mereka pun melakukan adegan wiwi di dalam ruangan kelasnya si Linda. Dengan waktu durasi yang tidak ada kepastian. Linda sebagai betina tidak pernah merasakan si otong dan kasih sayang dari seorang laki-laki. Tentu saja hal itu menjadi hal yang terindah di dalam drama kehidupannya Linda. Akhirnya perasaan Linda pun mulai menjadi-jadi dengan mantan muridnya sendiri. Setelah kejadian itu pun Linda meminta kepada Jason, adegan berbahaya kemarin jangan sampai terulang lagi. Dan jangan sampai tahu siapa-siapa karena Linda sangat menginginkan mereka tampil profesional untuk tampil dalam rencana mereka dan berujung dengan sukses pastinya. Pada awalnya latihan itu terjadi dengan sangat normal, tapi Linda merasa sangat cemburu melihat kemesraan Jason dengan salah satu muridnya Linda yang bernama Anderson. Linda tidak suka kemesraan Jason dengan Anderson pada tempat latihan itu. Tidak sanggup melihat hal itu, akhirnya Mbak Linda pun memanggil Anderson ke suatu tempat yang tertutup dan menganjurkan agar saat latihan harus serius dan jangan bersikap mesra kepada si Jason. Karena Linda menginginkan tampilannya baik tanpa ada gangguan apapun. Sebenarnya Linda merasa cemburu kepada Anderson karena saat latihan beberapa saat yang lalu. Keesokan harinya Linda malah melihat mereka berdua sedang ciuman hingga membuat Linda sakit yang tidak berdarah. Dengan nada marah, Linda mengancam kepada Anderson untuk memberitahu kepada orang tuanya. Akhirnya Jason pun menemui Linda di luar sekolah dan terjadilah percekcokan di antara mereka berdua. Oh, ternyata perdebatan mereka direkam oleh siswa lain dan rupanya gurunya ada hubungan dengan mantan muridnya sendiri. Keesokan harinya pun, orang-orang di sekolah Linda melihat keanehan kepada Linda karena mereka sudah melakukan wiwian berdua. Linda agak merasa aneh yang selama ini sudah terjadi padanya.
Ia pun marah kepada semua anak didiknya karena muridnya menertawakan dirinya tanpa sebab sama sekali. Akhirnya Linda pun melaporkan kejadian itu kepada pihak sekolah karena muridnya banyak agak lain tatapan mereka kepada Linda. Dan pihak sekolah pun mengatakan bahwa gosip Linda dengan Jason sudah bikin heboh. Dan Linda malah menuduh gosip ini disebarkan oleh Anderson karena Linda pernah memergoki mereka di dalam ruang ganti. Yang pasti masalah ini tidak diterima oleh pihak sekolah. Dan pihak sekolah pun berhasil memanggil mereka bertiga. Ternyata gosip tentang Linda dan Jason itu adalah benar. Jason juga akhirnya mengetahui bahwa pihak sekolah malah memotong ending drama yang dibuat oleh Jason. Jason sangat kesal mengetahui hal ini dan ditambah lagi kesel dengan Linda dan Carol. Anderson tiba-tiba menampilkan sebuah video kejadian percekcokan kejadian kemarin yang direkam oleh muridnya Linda sendiri. Dan itu sebagai bukti lebih kuat ternyata mereka berdua sudah melakukan adegan wi-wi berdua. Dan hal tragis itu pun terjadi, yaitu pihak sekolah memecat Linda dari sekolah. Jason pun mengejar Linda agar masalah ini diselesaikan di sekolah, tapi Linda sangat marah dan tidak terima dengan kenyataan. Hati yang luka ditambah lagi dengan kesal dan pikiran yang kacau, akhirnya kecelakaan terjadilah kepada Linda dan Linda pun harus menginap di rumah sakit. Di rumah sakit, Linda dirawat oleh ayah Jason. Linda pun menceritakan semua hal yang sudah terjadi kepada Jason. Pastilah ayah Jason sangat marah dengan memberikan kabar itu. Dan ayah Jason pun menyuruh Linda keluar dari rumah sakit karena Linda sudah melakukan hal yang tidak baik kepada anaknya. Wah, ada kali ini film. Kemudian Carol menelpon Linda dan membujuk Linda agar drama yang sudah mereka rencanakan untuk dilanjutkan pementasan drama. Tapi saat itu Linda nggak mau ikut lagi. Tiba-tiba pihak sekolah datang ke rumah Linda dan memberikan kabar bahwa Jason sedang pingsan akibat stres yang berlebihan. Hahaha. Ini mungkin laki-laki agak lain. Kebiasaan laki-laki apabila ada masalah, laki-laki akan diam, menyendiri, ngomong sendiri, dan gila. Tapi berbeda halnya dengan Jason. Juga Agus yang teriak-teriak kagak jelas. Hidup Bapak Brian! Hidup Bapak Brian! Pihak sekolah meminta tolong kepada Linda untuk menggantikan posisi Jason karena pentas drama akan dimulai beberapa hari lagi. Dan sebanyak 18.000 tiket pun sudah terjual. Dengan bujukan dan permohonan dari pihak sekolah, akhirnya Linda pun menyetujui permohonan dari pihak sekolah itu. Dan Linda pun kembali mau melatih murid-muridnya itu. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, yaitu hari menampilkan drama karya si Jason yang hampir waqfu'ana karena menanggung beratnya beban keluarga, beban kehidupan. Dengan 18.000 penonton yang sangat ingin menyaksikan drama tersebut, Jason pun dibujuk oleh Linda untuk menunjukkan ending yang baru. Namun Jason menolak karena itu akan merubah seluruh alur cerita. Dengan rasa percaya diri yang sangat kuat, dan Linda pun melakukan ending versi dirinya sendiri. Dan pementasan pun dimulai. Penonton bertepuk tangan dengan memberikan semangat untuk memeriahkan acara. Setelah Linda dan Jason menampakkan wujud diri mereka, semua penonton sangat puas dengan penampilan mereka. Bagian film pun ditutupi oleh romansa antara Linda dan ayah Jason, yaitu Tom, yang mereka mencoba untuk saling mencintai, dan film pun berakhir. Nah, di dalam film ini bahwa kalian harus tahu bahwa melakukan obok-obok dengan seorang yang bukan pada tempatnya akan memberikan dampak yang serius bagi pelakunya. Karena perzinahan adalah awal mula kehancuran bibit keturunan yang baik dari kalian. Sekarang kalian menzinai orang lain, maka itulah awal keturunan Anda akan melakukan hal yang sama untuk melanjutkannya. Apakah kalian merelakan hal itu terjadi atau Anda lebih menyukai keturunan Anda terbebas dari perzinahan?